lagi dengan aku Joy dan aku Jihan di program acara yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu, yaitu Selamat Sore Medan. Oke Tribuners, seperti biasa kita di sini bakalan menghadirkan 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Nah, berita yang pertama ini Jihan udah cukup viral ya. Apaan tuh? Aku belum sempat baca nih, betul. Oh, belum sempat baca. Iya, itu loh. Kan udah dilihat tuh judulnya ya. Kalian mungkin Tribuners bisa melihat thumbnail kita. Pasti kamu tahu yang Jukir ya? Ya, Jukir yang dia main judi online pakai alat e-parking. Gimana tuh? Nah, itulah yang bakalan kita bahas hari ini ya Tribuners. Padahal kan sebenarnya Pemko Kota Medan itu udah berusaha ya untuk mengurangi jukir ini, jukir liar maksudnya, untuk mengurangi jukir liar, sehingga dibuatlah e-parking. Nah, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan memberikan peringatan terhadap perusahaan selaku pihak ketiga terkait jukir yang menggunakan alat e-parking untuk bermain judi slot. Jadi kemarin itu videonya ini dengan bangganya ya jukirnya ini menunjukkan kepada customer kalau dia itu bisa main judi pakai alat tersebut. Nah, dijelaskan oleh Bobi Nasution tindakan tegas berupa teguran terhadap pihak ketiga sebab pengawasan penggunaan alat jukir ada di perusahaan. Bobi Nasution mengatakan untuk alat e-parking itu dibeli oleh pihak ketiga bukan berasal dari Pemko Medan. Nah, menurut Pak Bobi saat pembuatan program e-parking, Pemko Medan memang bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk jukir yang menggunakan judi slot, Bobi juga akan melakukan peneguran keras. Bobi memastikan penerapan e-parking sejauh ini cukup efektif. Hal itu dilihat dari minimnya kebocoran pendapatan asli daerah perparkiran. Nah, jadi FYI ya Tribuners, sebenarnya retribusi yang paling banyak itu dari parkir ya. Nah, dan justru dari situ yang paling banyak boncosnya, makanya diterapkanlah e-parking ini. Dan memang udah cukup efektif sih, tapi ya tetap aja mungkin ya mental orang Konoha ya, jadi dia itu sering sekali menyalahgunakan hal seperti ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini. Apa itu? Terkait jukir ini Pak, ada judi slot Pak. Nah, sejauh ini tanggapan kita gimana Pak? Ya, ada mesin judi ada mesin e-parking Pak dipakai untuk judi slot Pak. Ini saya nggak akan bahas detail tentang itu. Tapi tadi baru sore ini makanya tadi saya mohon maaf juga kepada Bang Ondim tadi agak terlambat sedikit. Baru sore ini kita putuskan ada sistem perparkiran di Kota Medan yang akan kita buat baru keseluruhan di seluruh Kota Medan. Tanggal 1 Juli nanti kita launching mudah-mudahan ya. Terkait jukirnya ini gimana Pak? Iya Pak. Jukirnya nanti kan saya sudah bilang kemarin, yang hari ini itu kan pembinaannya itu jukirnya itu ada di pihak ketiga. Mesinnya juga itu dari pihak ketiga. Itulah bentuk kerjasama kita, makanya mesinnya itu bukan pengadaan dari Pemko, dari pihak ketiga. Nah, tentunya hal itu kan terkait jukir ini Pak, ada judi slot Pak. Nah, sejauh ini tanggapan kita gimana Pak? Ya, ada mesin judi ada mesin e-parking Pak dipakai untuk judi slot Pak. Ini saya nggak akan bahas detail tentang itu. Tapi tadi baru sore ini makanya tadi saya mohon maaf juga kepada Bang Ondim tadi agak terlambat sedikit. Baru sore ini kita putuskan ada sistem perparkiran di Kota Medan yang akan kita buat baru keseluruhan di seluruh Kota Medan. Tanggal 1 Juli nanti kita launching mudah-mudahan ya. Terkait jukirnya ini gimana Pak? Iya Pak. Jukirnya nanti kan saya sudah bilang kemarin, yang hari ini itu kan pembinaannya itu jukirnya itu ada di pihak ketiga. Mesinnya juga itu dari pihak ketiga. Itulah bentuk kerjasama kita, makanya mesinnya itu bukan pengadaan dari Pemko, dari pihak ketiga. Nah, tentunya hal itu akan kita sampaikan ke pihak ketiganya. Apa itu? Ya, itu dia penjelasan dari Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Kak Anissa. Selamat sore Kak Anissa. Halo, selamat sore Joy dan Jihan. Baik Kak Anissa, sebenarnya ini cukup
membingungkan ya beritanya. Bagaimana bisa seorang jukir itu menggunakan alat e-parking sebagai media dia untuk bermain judi online? Boleh dijelaskan kepada Tribuners, Kak Anissa? Silakan laporannya. Jadi memang tadi kita juga sempat menemui beberapa jukir yang menggunakan alat mesin e-parking itu, dan kita lihat di sana bahwa ternyata alat mesin e-parking ini sama seperti handphone ya, kayak ada Google Play-nya, ada bisa WhatsApp, bisa juga untuk menggunakan beberapa aplikasi lainnya di dalam alat mesin tersebut. Nah, alat mesin ini di sana kan ada Play Store tuh, jadi di sana dia bisa mendownload aplikasi bermain judi online ini gitu. Nah, sejauh ini juga dari pantauan kita memang mereka bisa menggunakan itu untuk bermain judi karena memang alatnya setiap hari itu dibawa oleh jukir sendiri. Jadi setelah mereka bekerja itu tidak dipulangkan ke perusahaan, tapi mereka bisa membawa alat tersebut. Jadi mereka bisa menggunakan 24 jam alat tersebut, entah itu untuk jukir ataupun untuk bermain tadi. Nah, seperti itu, Jol. Berarti saldo e-parking itu digunakan untuk main judi gitu, Kak? Enggak, kalau saldo mereka tiap hari membayar itu sekitar 120. Jadi setiap udah ada nih, setiap sore mereka wajib membayar ke pihak Pemko Medan sebesar 120.000 dari alat transaksi itu. Jadi ada pembayaran melalui Indomaret ataupun langsung ke Pemko Medan gitu. Jadi ini hanya sebagai media, saldonya aman? Ya, saldonya juga, jadi mereka ini cuma sebagai alat, tapi kalau untuk parkir itu setiap sore mereka wajib menyetor, setiap pukul jam 5 sore itu mereka wajib menyetor sekitar 120.000. Nah, selebihnya itu uang gaji mereka per hari ini gitu. Oh, selebihnya adalah gaji mereka per hari ini. Nah, lalu gebrakan baru apa nih yang bakalan dibuat oleh Pak Bobi untuk mengatasi hal ini ya? Karena kan kita tahu memang seperti komentar Pak Bobi sebenarnya sudah berkurang lah kebocoran mengenai parkir liar dengan digunakannya alat e-parking. Tapi kan kalau seperti ini juga nggak baik ya, karena kakak bilang ada beberapa oknum tadinya. Nah, itu bagaimana yang akan dilakukan Pak Bobi Nasution? Sejauh ini juga ke depan e-parking ini tidak bakal digunakan lagi. Jadi per tanggal 1 Juli 2024 nanti itu ada parkir berlangganan. Nah, di mana parkir berlangganan ini masyarakat Kota Medan itu harus memiliki stiker parkir berlangganan, di mana untuk per 1 Juli ini mereka harus membayar sebesar 90.000 untuk 1 tahun parkir. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membayar parkir setiap hari di lokasi yang memang merupakan retribusi daerah Pemko Medan. Nah, untuk yang perparkiran ini nantinya asal kalau mereka tidak memiliki stiker itu nanti tidak bisa parkir di tempat-tempat yang ada di Kota Medan itu. Nah, untuk parkir berlangganan ini sebenarnya program baru Pemko Medan yang akan baru launching di 1 Juli nanti. Namun memang sejauh ini sosialisasinya masih tahap biasa, belum yang terlalu detail. Tapi memang berdasarkan informasi yang kita dapat dari Dishub Medan bahwa nantinya itu stiker itu berisikan barcode tentang data-data mobil atau motor kita itu. Jadi tidak bisa dicopot ataupun dipalsukan karena di situ terdapat data mobil pribadi kita itu. Nah, untuk penerapannya ini memang menuai pro dan kontra, di mana kalau untuk DPRD sendiri mengakui meminta Pemko Medan untuk meninjau ulang kembali ataupun tidak terburu-buru terkait parkir berlangganan ini. Namun memang sejauh ini Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution sudah mengatakan bahwa penerapan parkir berlangganan ini akan dimulai 1 Juli 2024 dan nantinya pembayaran e-parking ini dibayarkan melalui pajak STNK setiap tahunnya sebesar 90.000 seperti itu. 90.000 dalam 1 tahun. Sebenarnya itu sudah cukup murah ya, Kak? Sangat murah, justru terlampau murah malah kalau dalam 1 tahun, kalau semisalnya dia itu memang rutin parkir. Nah, Kak Nisa,
kan sosialisasinya ini belum terlalu getol dilakukan, tapi apakah sudah ada pihak Pemko Medan yang mungkin sudah memakai stiker barcode tersebut? Belum, karena memang launching program ini kan di 1 Juli 2024. Nanti di 1 Juli itu mungkin diawali oleh ASN Pemko Medan terlebih dahulu, baru nanti ke masyarakat Kota Medan itu. Baik. Nah, untuk oknum-oknum yang terlibat dengan judi online ini, Kak, sudah diperiksa belum? Sejauh ini untuk judi online itu diserahkan ke pihak ketiga, karena memang baik dari pengawasan jukir ataupun alat jukir itu merupakan dari perusahaan ketiga. Jadi Pemko Medan ini hanya sebatas bekerja sama dengan perusahaan ketiga atau pihak ketiga. Nah, setelah itu untuk masalah pemecatan atau apapun, Pemko Medan hanya menegur pihak perusahaan, dan perusahaan akan menegur ke pihak jukir ini. Namun memang kedepannya jukir ini juga akan mendapatkan gaji bulanan dari Pemko Medan di saat menggunakan taksi langganan itu. Jadi makin minim kemungkinan adanya terjadi hal yang serupa ke depan gitu. Baik, terima kasih Kak Anissa atas laporannya. Cukup kajian? Cukup. Baik, selamat bertugas kembali Kak Anissa. Selamat sore. Selamat sore. Oke, itu dia penjelasan mengenai e-parking yang bakalan mungkin akan segera dihapus ya Tribuners, dan akan berganti dengan parkir berlangganan. Nah, dari masalah parkir-parkir kita move ke berita kedua. Ada apa Kak Jian? Ada, ini tentang narkoba nih. Pengedar narkoba yang ditangkap. Jadi Satres Narkoba Polres Batubara mengamankan 4 orang tersangka pengedar narkoba yang merupakan satu keluarga. Miris banget. Keempatnya merupakan bandar sabu yang kerap beraksi di sekitar Kabupaten Batubara dan namanya kerap muncul di penangkapan sebelumnya. AKBP Taufik Hidayat Tayyib menjelaskan pertama diamankan di salah satu rumah kosong di Desa Mangkei Baru, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Mereka mengontrak sebuah rumah yang sengaja dibuat untuk sebagai tempat transaksi narkotika sehingga masyarakat resah. Atas laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 3 orang laki-laki, RS 32 tahun dan AW 28 tahun serta RH 40 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin kita bisa saksikan dulu video berikut ini. Ayahnya yang mana, Bang? Yang tua lah, tengok lah. Bahwasanya Polres Batubara khusus narkoba telah mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan satu keluarga ini. Ya, ini terkait dengan informasi masyarakat bahwasanya banyak maraknya penjualan narkoba di Kabupaten Batubara. Jadi Sat Narkoba pada tanggal 17 Mei 2024 melaksanakan penyelidikan dan ditemukan satu buah kontrakan yang informasinya ada tempat penjualan narkoba atau transaksi narkoba, karena kontrakan itu memang khusus dibuat untuk bertransaksi narkoba. Setelah dilaksanakan penyelidikan, personil Sat Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 orang. Ya, 3 orang di mana didapat barang bukti sebesar sebanyak 6 gram dari 3 orang ini. Kalau kita hitung, setelah diintegrasi ternyata 2 orang ini ada kakak beradik. Kakak beradik atas nama LS dan juga AS. Dan juga ternyata ini pamannya ini, satu lagi pamannya. Setelah diinterogasi ternyata barang bukti yang mereka terima ini ada dapat daripada bapaknya ataupun pamannya ya di Medan. Kemudian dikembangkan dan tertangkaplah bapaknya yang sebagai bandarnya, bandar narkoba itu. Ya. Setelah diintai selama 1-2 hari dan ditangkap di Medan, salah satu kota Medan, dan dilaksanakan penggerebekan dan penangkapan dan penggeledahan didapatkan sebanyak 20,5 gram. Jadi kalau kita urut semuanya adalah bahwasanya barang tersebut adalah berasal dari bapaknya. Nah,
Ternyata Jian, berdasarkan informasi yang kita terima, kalau dia itu tidak ditangkap secara bersamaan ya. Siapa yang pertama? Jadi yang untuk 3 orang itu dari RS, AW dan RH itu ditangkap di 50. Nah, sementara untuk bandarnya, otaknya ini si NS alias bapak mereka itu ditangkap di kota Medan. Itu. Dan ditemukan barang bukti yaitu sabu senilai 20,77 gram. Nah, sayang sekali Tribuners, untuk informasi lebih detail dan lengkapnya ini ada halangan sedikit nih dari reporter kita ya. Nah, tapi kalian santai aja karena bisa langsung membaca beritanya di portal Tribun Medan di www.medan.tribunnews.com. Nah, informasi tambahannya, akibat perbuatannya ini keempat tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebenarnya agak menyayangkan kejadian ini sih, karena satu keluarga terlibat. Tapi mungkin kalau udah yang namanya bandar, keuntungannya itu nggak main-main ya. Mungkin dilihat bapaknya sukses, ya udah coba aja sebelum kita ketahuan. Ternyata jangan main-main, langsung ketahuan ya. 4-empatnya ditangkap. Kalau kayak gini ya, gimana lah istrinya di rumah kalau masih ada ya istrinya, anak-anaknya yang lain kayak gitu. Karena langsung sebagian besar anggota keluarganya itu masuk penjara. Betul sekali. Nah, Tribuners, kalau mau baca jangan lupa ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Kita langsung aja move ke berita ketiga, yaitu aduh, ini penyerangan sih Kak Jian. Apaan tuh, coy? Ya, jadi seorang anak berusia 30 tahun bernama Santri Purnomo ini masih mengingat jelas bagaimana ayahnya dibantai puluhan orang. Ada penyerangan ke rumahnya, di rumahnya. Nah, kejadian itu terjadi di Jalan Simpang Kariman Pasar 3 Desa Sentis, Kecamatan Percusetua, Deli Serdang pada Sabtu 4 Mei 2024 malam. Nah, malam itu ia bersama dengan keluarganya sedang berkumpul di rumah, berbincang-bincang seperti biasa membahas ternak mereka. Lalu di tengah keheningan malam, tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara mercon dan hujan batu yang menyasar ke atas rumah mereka. Mendengar adanya keributan atas penyerangan tersebut, mereka sekeluarga pun panik dan sempat bertanya-tanya apa yang terjadi. Santri pun menjelaskan ketika itu ia dan bapaknya langsung keluar dari rumah melalui pintu belakang, lalu membalas dengan lemparan batu ke arah puluhan orang yang telah masuk ke pekarangan rumahnya. Nah, setelah mendapat balasan itu, para pelaku ini pun sempat mundur. Lalu bapaknya mencoba keluar dari area menuju arah para pelaku untuk menanyakan apa permasalahan, kayak gitu kan. Nah, ia pun mengatakan saat itu bapaknya mencoba untuk kembali namun terjatuh, dan ketika itulah para pelaku langsung mengejar bapaknya dan langsung melakukan pembacokan ke arah kakinya menggunakan celurit. Nah, dia ini dibacok langsung di depan anaknya. Yang bayangkan ya, mereka tuh lagi asik-asik santai-santai di rumah, namun tiba-tiba terjadi keributan di pekarangan rumahnya yang kita mungkin nggak tahu motifnya apa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore, Joy dan Jihan. Baik Bang, silakan laporan mengenai kronologi dari pembacokan yang terjadi kepada korban, Bang. Silakan laporannya. Baik, Joy, Jihan dan juga Tribuners. Ya, sebetulnya kejadian ini terjadi di bulan Mei kemarin, tepatnya di tanggal 4 Mei gitu. Nah, di mana menurut keterangan dari anak dari si korban ini yang tadi sempat kita datangi rumahnya, di mana saat itu memang ada sekitar 50 orang yang mendatangi rumahnya di sekitar pukul 12 malam begitu, ketika dia bersama bapaknya dan ibunya ini sedang berkumpul di rumah begitu.
Nah, setelah datang puluhan orang ini langsung melakukan penyerangan begitu dengan menggunakan petasan dan juga sejumlah batu begitu, melempari rumah dari si milik mereka ini begitu. Nah, karena mereka ini terkejut dan kemudian si bapaknya ini yang merupakan korban yang meninggal dunia ini sempat mengatakan kepada anaknya agar menyelamatkan ibu dan adik perempuannya itu begitu, agar tidak terjadi penyerangan itu kepada mereka begitu, sehingga ibu dan adik perempuannya ini dimasukkan ke dalam kamar begitu. Nah, dia bersama bapaknya dan seorang lagi adiknya, seorang laki-laki itu keluar dari rumah melalui pintu belakang dan mencoba memberikan perlawanan begitu dengan melempar kembali para pelaku ini dengan menggunakan batu. Nah, setelah itu memang para pelaku ini sempat mundur dan keluar dari pekarangan rumah mereka, sehingga bapaknya ini kemudian mencoba mendatangi si para pelaku ini untuk menanyakan permasalahan begitu, mengapa rumahnya itu diserang oleh para pelaku ini. Namun ketika bapaknya ini keluar dan dua orang anaknya ini mengikuti bapaknya ini dari arah belakang, namun si para pelaku ini kembali melakukan penyerangan begitu dengan melempar batu, termasuk juga dengan sejumlah panah begitu. Mereka ini dihujani batu dan tembakan panah, dan kemudian bapaknya ini terjatuh. Nah, setelah terjatuh itu kemudian si para pelakunya langsung membacok begitu ke arah kaki dari si korban ini begitu. Anaknya yang melihat itu rencananya akan mau menyelamatkan bapaknya ini dengan mengejar bapaknya, namun para pelaku ini malah menyeret bapak ini ke arah pinggir jalan begitu, sehingga dikejar oleh anaknya. Namun setelah tiba di pinggir jalan, bapak ini pun kembali dibacok oleh para pelaku sehingga berlumuran darah begitu. Setelah itu si para pelaku ini pun langsung melarikan diri. Nah, anaknya yang panik kemudian meminta bantuan tetangga untuk membawa bapaknya ini ke klinik. Nah, setelah saat kejadian itu memang adiknya ini yang bernama Sandra Ramadan ini juga terkena panah begitu di bagian bahu kanannya begitu. Karena dia seorang diri, dia ini meminta pertolongan kepada tetangga untuk membawa ayah dan adiknya ini ke klinik gitu untuk berobat. Namun di klinik setempat itu tidak sanggup melakukan perawatan medis begitu, sehingga dia ini dirujuk ke rumah sakit Haji Medan begitu. Namun di tengah perjalanan si ayah ini pun meninggal dunia begitu akibat luka bacok yang dideritanya begitu. Nah, setelah kejadian memang dia pun langsung mendatangi Polsek Medan Kebun dan membuat laporan polisi begitu. Nah, setelah sebulan kemudian, tepatnya di sekitar tanggal 2 bulan Juni bulan 6 ini, keluarga mereka ini kembali diserang begitu dengan sejumlah orang yang diduga orang yang sama begitu melakukan penyerangan di malam tanggal 4 itu. Nah, di tanggal 2 kemarin ini adiknya nyaris ditembak menggunakan airsoft gun begitu, senjata pistol airsoft gun yang nyaris mengenai adiknya ini. Namun adiknya ini sempat melarikan diri dan saat ini memang menurut keterangan polisi itu sudah ada 4 orang pelaku begitu yang diamankan oleh pihak kepolisian gitu. Apa motif penyerangannya, Bang? Nah, sampai sekarang memang belum diketahui ya, dari keterangan si keluarga dari korban juga kita tanya. Selama ini memang mereka ini sudah tinggal di lokasi tersebut sudah selama 20 tahun begitu. Nah, mereka ini selama ini memang hanya beternak lembu dan juga kambing, dan selama ini memang tidak pernah bermasalah begitu dan tidak memiliki musuh begitu, sehingga mereka pun tidak mengetahui apa motif dari penyerangan tersebut yang dilakukan oleh puluhan orang ini. Nah, tadi juga sempat kita tanya dengan pihak polisian, namun pihak polisian juga belum membeberkan apa motif dari penyerangan yang dilakukan oleh puluhan orang ini. Gitu. Ini kan, Bang, kasusnya udah selama 1 bulan ya, mulai dari 4 Mei 2024. Apakah para korban ini tidak melakukan laporan kepada polisi? Kenapa baru sekarang mencuat kasusnya, Bang? Atau sebenarnya kasusnya ini memang mandek di kepolisian? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi,
pagi itu setelah kejadian memang korban ini langsung membuat laporan polisi di Polsek Medan Tembung gitu. Nah setelah beberapa hari setelah membuat laporan memang polisi sudah menangkap 4 orang begitu, 4 orang pelaku di bulan Mei kemarin. Namun di bulan 6 kemarin tanggal 2 mereka ini malah mendapatkan penyerangan yang diduga itu melakukan teror begitu karena sudah melapor kejadian ini kepada pihak kepolisian begitu. Baik, dan ini kalau kondisi adik korban sekarang bagaimana, Bang? Ya, adik korban memang pasca terkena panah itu sempat dirawat di rumah sakit, dilakukan operasi, dan saat ini kondisinya sudah membaik begitu. Tadi juga dia sudah dipanggil untuk diminta keterangan begitu terkait kasus percobaan penembakan yang terjadi di tanggal 2 kemarin gitu. Kan ini sudah didapatkan 4 tersangka ya, Bang, dari kasus ini. Nah, apakah keempat tersangka ini dikenali oleh korban? Nah, menurut mereka ini memang pada saat kejadian itu mereka ini tanda dengan para pelaku itu, namun mereka ini tidak kenal begitu, karena menurut mereka si pelaku ini sering nampak begitu karena tinggal merupakan warga dari kampung sebelah begitu, karena bersebelahan desa mereka ini, sehingga mereka pun sempat mengenali begitu, sehingga memudahkan polisi juga untuk melakukan penangkapan terhadap dari 4 orang pelaku begitu. Ada yang mau ditanyakan, Kak Jian? Selama 1 bulan itu polisi, selama 1 bulan setelah melapor itu polisi ada nangkap pelaku lagi nggak, Bang? Ataukah cuma diam aja gitu polisinya? Yang 4 ini kan ditangkap baru aja kan, Bang? Penangkapan 4 orang ini dilakukan itu awalnya 3 ya, pasca polisi menerima laporan di bulan Mei kemarin. Nah, untuk 1 orang pelaku lagi itu informasinya itu ditangkap di tanggal 11 kemarin setelah adanya laporan percobaan penembakan terhadap si Ramadan begitu. Oke. Nah, ini kan bisa dibilang teror ya. Jadi dari pihak kepolisian sendiri apakah ada memberikan perlindungan ke keluarga mereka gitu atau gimana? Ya, untuk perlindungan sendiri tidak sampai saat ini sepertinya tidak ada ya. Namun pihak keluarga itu berharap memang seluruh pelakunya itu dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dapat mengetahui begitu apa yang menjadi motif penyerangan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia ini. Baik. Terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi updatean mengenai kasus ini deh ya. Dan semoga korban bisa diberikan kelapangan dada dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bang Alfiansyah, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore, hampir 50 orang kok katanya. Serem banget ya. Iya, bayangkan malam-malam jam 12 malam diserang. Iya, dan nggak tahu kenapa. Sampai 1 bulan loh. Belum 50 orang masa yang dapat cuma 3. Iya, dan pasti mereka nggak bisa tidur nyenyak kan. Setiap hari dibayang-bayang dengan teror. Tidak ada perlindungan lagi. Ya mohon pihak kepolisian Polsek Tembung untuk ditindaklanjuti, dicari nih. Betul. Karena ada korban yang mendapatkan teror kembali. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dalam insiden ini, karena sangat tidak relevan ketika kita tidak bersalah dan nyawa kita hilang secara konyol. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang pertama tentang apa, Jian? Tentang jukir, ya, jukir ear parking. Dan yang kedua tentang penangkapan sebuah keluarga. Sebuah keluarga di mana 4 dari anggota keluarga tersebut merupakan bandar narkoba. Nah, dan yang terakhir adalah penyerangan OTK terhadap seorang peternak ya, kita bilang tadi ya, peternak lembu diserang oleh 50 orang. Nyaris 50 OTK. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita hari ini. Semoga bisa mengisi waktu luang Tribuners sekalian. Tribuners, jangan lupa untuk tetap baca berita kita. Ada di mana Kak Jian?
Ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa untuk lihat di media sosial kita yang ada di bawah ini yang ada centang birunya. Betul. Atau boleh kalau yang mau dia lebih praktis, lebih simple, Betul. langsung aja download Tribun aplikasi X. Tribun X di Play Store dan juga App Store. kalau begitu, aku Joy. Dan aku Jihan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Bye Tribuners. Bye-bye.